Film diawali dengan diperlihatkannya keadaan sebuah penjara di Colorado yang bernama Bentwater. Di situ terlihat ada seorang pria yang sedang membaca buku. Pria itu bernama Ray Breslin. Saat di dalam ruangannya, Breslin diberitahu oleh tetangga sebelahnya bahwa seseorang yang bernama Jax dan rekan-rekannya akan menyerang Breslin esok hari. Ketika saatnya tiba, Breslin harus langsung berkelahi dengan salah satu gangster yang menguasai penjara tersebut. Kemudian Breslin terpaksa dimasukkan ke dalam ruang isolasi akibat perbuatannya. Saat berada di ruang isolasi, dia terus meneliti setiap sudut ruangan yang dia lewati. Di dalam ruangan tersebut, dia mengepal-ngepalkan beberapa tisu, lalu mengelemnya. Kemudian saat jam makan tiba, dia sempat bertanya kepada salah satu petugas terkait pukul berapa sekarang. Setelah diberitahu pukul berapa, Breslin perlahan mulai menghitung dan tiba-tiba di luar penjara, sebuah mobil meledak setelah seorang wanita pergi meninggalkan mobil tersebut. Lalu para penjaga pun dengan cepat menutup setiap akses pintu penjara, tetapi hasilnya nihil karena Breslin berhasil kabur setelah dia berpura-pura menyamar sebagai salah satu anggota pemadam kebakaran. Dan kemudian Breslin dijemput oleh rekannya termasuk wanita yang meledakkan mobilnya tadi. Wanita ini bernama Abigail Ross dan rekannya yang satu lagi bernama Hush. Setelah berhasil meloloskan diri, Breslin diturunkan di pinggir jalan untuk menelpon seseorang. Breslin kemudian ditangkap dan dibawa kembali ke penjara bersama seorang pria yang bernama Lester Clark. Di situ, Clark memperkenalkan dirinya kepada kepala sipir penjara kalau dia dan Breslin berasal dari perusahaan yang bernama BNC Security, perusahaan yang bergerak di bidang penguji keamanan penjara maksimum nasional. Mereka disewa oleh Biro Jasa Federal untuk memaksimalkan setiap keamanan penjara. Kemudian kepala sipir bertanya kepada Breslin bagaimana dia meloloskan diri. Lalu Breslin memberitahu 3 hal tentang caranya untuk meloloskan diri. Hal yang pertama, mengetahui tata ruang. Lalu yang kedua, mengerti rutinitas. Dan yang ketiga, mendapat bantuan dari luar ataupun dalam. Karena telah mengetahui ketiga hal tersebut, Breslin memutuskan untuk masuk ke dalam ruang isolasi dengan cara berkelahi dengan napi lain. Otomatis penjagaan tidak akan seketat biasanya. Setelah itu, dia mulai mengatur perhatian di gerbang depan pada pukul 4 sore setelah dia berkoordinasi dengan rekannya. Sebelum Breslin melanjutkan, kepala sipir penjara itu bertanya kembali bagaimana cara mendapatkan kode keamanan. Breslin menjawab, "Kau mempunyai susu coklat yang sangat enak." Di dalam kotak susu tersebut terdapat sebuah plastik transparan dan Breslin menggunakannya untuk mengetahui 4 nomor kode keamanan yang akan penjaga masukkan untuk mengeluarkannya. Setelah mengetahui kode tersebut, dia hanya menunggu pertunjukan berlangsung dan keluar dari penjara sebagai pemadam kebakaran. Mendengar hal tersebut, kepala sipir benar-benar terkesan dengan cara Breslin meloloskan diri dari penjaranya. Dan di situ, Clark juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun Breslin telah meloloskan diri dari 14 penjara seperti ini. Akhirnya pekerjaan Breslin telah selesai dan dia pun langsung kembali ke kantornya. Setelah berada di ruangannya, tidak lama Ross memberitahunya bahwa akan ada rapat bersama salah satu kliennya. Saat masuk ke ruangan rapat, di situ ada seorang wanita yang bernama Jessica Miller. Di sana Jessica merasakan sangat kagum dengan pekerjaan yang Breslin lakukan, termasuk karya buku-buku miliknya. Lalu Jessica melanjutkan meeting dengan mengatakan keinginannya untuk menyewa Breslin agar menguji sebuah penjara dengan sistem keamanan yang dijamin tidak akan ada satu orang pun yang berhasil membobolnya. Penjara itu bahkan tidak pernah diketahui di mana keberadaannya, dengan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Dan di situ, Clark selaku CEO BNC sangat menyetujui tawaran pekerjaan yang Jessica tawarkan kepada mereka. Karena dinilainya cukup menarik, Breslin bertanya kapan pekerjaan ini akan berlangsung. Jessica menjawabnya kalau pekerjaan ini telah dimulai. Nantinya Breslin akan dijemput oleh agen mereka. Lalu Breslin pun bersiap-siap menyiapkan protokol keamanan perusahaan. Breslin akan menggunakan profil bernama Anthony Portos yang berasal dari Madrid dan dibesarkan di Amerika. Setelah semuanya siap dan Breslin pun ditanamkan chip lacak, kemudian dia langsung pergi menuju ke tepi jalan. Ternyata mereka mengetahui kalau Breslin ditanamkan sebuah chip lacak. Dan saat Breslin terbangun, dia telah berada di sebuah penjara yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Seperti biasa, saat pertama kali dia tiba di suatu penjara, Breslin selalu meneliti tata ruang penjara tersebut. Kemudian Breslin dibawa ke sebuah ruangan untuk diperiksa. Di situ dia disambut oleh direktur sekaligus arsitektur dari penjara tersebut yang bernama Willard Hobbes. Lalu Hobbes mengatakan bahwa penjara ini adalah penjara berskala internasional. Kemudian Breslin dikembalikan ke selnya.
Pada saat yang sama juga adalah waktu di mana semua napi di sel Blok A berkumpul. Ketika Breslin sedang memperhatikan sekitarnya, beberapa pria mendatanginya dan menyebutnya sebagai ikan segar. Saat Breslin mendaratkan satu pukulan, seorang pria tiba-tiba meminta semua orang berhenti. Kemudian pria itu mengajak Breslin menjadi temannya dan memperkenalkan dirinya. Di situ Breslin tidak membalas jabatan tangannya karena dia tidak bisa percaya begitu saja pada seseorang yang baru saja dia temui. Sepertinya Rottmeier telah mengetahui siapa itu Breslin yang dia panggil sebagai Porthos. Hari demi hari Breslin mulai terlihat dekat dengan Rottmeier yang selalu berusaha mendekatinya. Merasa heran dengan apa yang Breslin lakukan, Rottmeier pun penasaran mengapa dia terus memperhatikan setiap sudut di ruangan ini. Breslin lalu menjelaskan jika dia ingin pergi ke ruang isolasi. Mendengar hal tersebut, tentu Rottmeier dengan senang hati akan mengirimnya ke sana. Di penjara tersebut, Breslin benar-benar tersiksa. Dia harus disoroti oleh sebuah lampu dengan pencahayaan yang sangat tinggi yang membuat mereka tersiksa. Namun di tengah-tengah siksaan tersebut, Breslin masih berusaha untuk berpikir apa yang bisa dia temukan. Setelah dirasa sudah cukup, mereka pun akhirnya dikeluarkan dari ruang isolasi tersebut. Saat akan kembali ke sel, Breslin dihampiri oleh Rottmeier dan bertanya tentang apa yang telah dia temukan. Breslin pun hanya terdiam, kemudian dia mengatakan jika dirinya membutuhkan sepotong logam, dan apabila Rottmeier bisa membawakan logam tersebut, maka dia bisa mengeluarkannya dari penjara itu. Rottmeier pun setuju dengan apa yang dikatakan Breslin, dan dia langsung berkata kepada para penjaga untuk segera mempertemukannya dengan Hobbes. Pada saat Rottmeier telah bertemu dengan Hobbes, Hobbes memberinya waktu selama 10 detik untuk berbicara. Lalu Rottmeier meminta sebuah kertas dan pulpen untuk menggambarkan sesuatu. Keep going. Kemudian Rottmeier kembali bertemu dengan Breslin untuk menginformasikan apa yang dia ketahui. Setelah itu, Rottmeier bertanya tentang apa profesi Breslin sebelum masuk ke penjara ini. Breslin menjawab kalau dia merupakan seorang pembobol penjara. Selama hidupnya dia telah sering keluar masuk penjara federal, namun kali ini dia disewa bukan untuk membobol penjara melainkan untuk dibungkam dan dikubur. Lalu dia mengajak Rottmeier untuk merencanakan aksi kabur mereka. Di situ Breslin memberitahunya tentang 3 hal, yaitu tata ruang, rutinitas, serta bantuan dari luar dan dalam. Dia juga memberitahu tentang beberapa akses yang mungkin bisa membawa mereka ke permukaan, termasuk ruang isolasi. Breslin menjelaskan kalau dia harus kembali ke ruang isolasi untuk memeriksa ruangan rahasia yang berada di bawah ruangan, karena dia memiliki rencana untuk memfokuskan cahaya lampu ke baut aluminium yang terkait pada lantai ruang isolasi tersebut. Dengan begitu dia bisa membuat baut tersebut merenggang dan terlepas dari posisi kelingannya. Akhirnya Rottmeier beraksi, dan lalu dia menghampiri seorang pria muslim yang bernama Javed. Pada saat mereka berada di ruang isolasi, Rottmeier bertugas sebagai pengalih fokus kamera. Dia berbicara terus-menerus di saat Breslin berusaha membuka baut aluminium tersebut. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, Breslin pun memutuskan untuk kembali ke dalam penjara. Lalu terjadi kebanjiran di area sistem yang membuat air naik ke atas permukaan. Beruntungnya saat kejadian itu, Breslin telah tiba di ruangan isolasi dan langsung dibawa keluar. Di lain tempat, rekan-rekan Breslin yang mulai khawatir dengan kondisinya, mereka menghampiri Clark untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya Breslin lakukan. Clark hanya menjawabnya bahwa Breslin kini tengah menjalani pekerjaan yang sangat berat dikarenakan bayarannya yang juga cukup mahal. Kemudian Clark menelpon Hobbes untuk meminta memisahkan antara Breslin dengan Rottmeier. Saat Breslin tidur, mereka membangunkannya dan menyiksanya setiap harinya.
Akhirnya mereka melakukan hal yang kedua, yaitu rutinitas. Mereka membaca pergerakan beberapa penjaga dengan beberapa tebakan. Setelah merasa cukup yakin dengan tebakan tersebut, kini mereka bergerak pada hal yang terakhir, yaitu bantuan. Breslin tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena Rottmeier memiliki banyak sekali koneksi, baik dari luar penjara maupun dalam penjara. Kembali ke penjara, di situ Breslin mulai menjalankan rencananya. Diawali oleh Breslin yang harus pergi ke dokter untuk melakukan penjahitan lukanya. Breslin lalu berusaha meyakinkan sang dokter untuk membantunya dengan mengatakan kalau apa yang dokter tersebut lakukan di tempat ini adalah salah, tidak sesuai dengan sumpah janji dokter sewaktu dia diangkat menjadi seorang dokter. Lalu dokter tersebut akhirnya bertanya apa yang Breslin inginkan. Lalu setelah selesai lukanya dijahit, dia dibawa kembali ke selnya dan bertemu dengan Rottmeier. Mereka berbincang sambil makan dan di situ Breslin mengatakan bahwa dia membutuhkan sebuah kacamata. Keesokan harinya, napi tersebut sudah babak belur dan terdapat lebam di matanya, serta kacamatanya sudah tidak dia pakai lagi. Karena kacamata tersebut telah digunakan oleh Breslin untuk dijadikan sebagai sextant atau alat pengukur derajat. Di situ Breslin menjelaskan bahwa dengan benda tersebut dia bisa mengetahui setengah lokasi keberadaan mereka. Saat Breslin dan Rottmeier tengah merencanakan hal tersebut, salah satu anak buah Hobbes tiba-tiba melihatnya melalui sisi kamera dan melaporkan kejadian tersebut pada Hobbes. Hobbes lalu mendatangi Breslin dan mengatakan bahwa kini dia sudah mengetahui siapa itu Breslin. Maka dari itu Breslin mulai kini tidak diperbolehkan berbicara dengan Rottmeier karena orang-orang yang membayarnya menginginkan dirinya tinggal di penjara selamanya. Mendengar hal itu, Breslin mencoba untuk bernegosiasi. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Victor Mannheim bersama dengan jaringannya. Dengan syarat, Hobbes harus memberitahu lokasi keberadaan penjara ini serta mengeluarkannya. Setelah itu, Breslin kembali bertemu dengan Rottmeier dan memberitahunya tentang rencananya bersama Hobbes. Breslin kemudian meminta Rottmeier untuk meyakinkan Jefferdt agar menggunakan sextant supaya mereka bisa mengetahui keberadaannya saat ini. Awalnya, Rottmeier sedikit ragu-ragu, tetapi ternyata dia berhasil meyakinkannya. Akhirnya Jefferdt dibawa ke ruangan untuk bertemu Hobbes. Di situ Jefferdt mengatakan pada Hobbes kalau dia mengetahui rencana pelarian Breslin. Namun sebelum memberitahu hal tersebut, Jefferdt meminta sebuah persyaratan kepada Hobbes, yaitu kalau dia ingin berdoa kepada Tuhannya di tempat yang terbuka, serta dia ingin berinteraksi dengan Tuhannya secara langsung bagaimana dia berdoa. Breslin mengukur sextant tersebut cukup lama. Dia memperkirakan garis bujur, posisi angin, situasi cuaca, serta pergerakan air. Dan setelah semuanya dipertimbangkan, Breslin memperkirakan bahwa kini mereka berada di lepas pantai Maroko. Breslin kemudian kembali mendatangi sang dokter dan memintanya untuk membaca salah satu bab di dalam buku karya Breslin yang berada di ruangan Hobbes. Bab tersebut berisi tentang sebuah sumpah janji dari sang dokter. Setelah membacanya, dia langsung menyuruh penjaga untuk membawa Breslin ke kliniknya. Di situ dokter tersebut mengatakan bahwa dia telah membaca buku tersebut dan kini dia bertanya apa yang Breslin butuhkan. Setelah bertemu dengan sang dokter, dia langsung menghampiri Rottmeier dan memberitahu jika sang dokter telah sepakat. Saat ini hanya bagaimana mereka meyakinkan Jefferdt dan mensiasati Hobbes dengan alih-alih siasat yang akan mereka lontarkan terkait keberadaan Mannheim. Setelah semua persiapan selesai, kini mereka hendak melancarkan rencana mereka. Namun Hobbes tiba-tiba mengetahui rencana tersebut setelah dia melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Breslin sedang berbicara dengan seorang napi yang berada di sel C. Sementara itu, di sel A, Breslin membutuhkan pengalihan untuk memecahkan suasana. Jefferdt yang ahli dalam bidang tersebut lalu dengan nyali besarnya menantang seorang pria berbadan besar yang sedang bersantai. Ternyata pergerakan mereka diketahui setelah anak buah Hobbes melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan mereka. Tidak hanya dari rekaman CCTV, mereka juga bisa melihat pergerakan dan kawan-kawan dari sistem pelacak. Hobbes langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghentikan pergerakan mereka apapun yang terjadi.
Tetapi sayangnya saat mereka hampir saja lolos, Jevon tertembak di bagian perutnya yang membuat semua kemungkinan bisa gagal. Namun Jevon tidak ingin rencana mereka gagal. Jevon justru menyuruh Rottmeier dan Breslin untuk pergi. Dia hanya meminta senjata dan meminta mereka agar meninggalkan dirinya sendirian. Akhirnya Rottmeier berhasil keluar sendiri dan langsung menghampiri rekannya yang menggunakan helikopter. Sementara itu, Breslin berhasil memasuki sistem keamanan kapal dan menghentikan segala arus listrik. Setelah itu, Breslin pergi ke sebuah tangki, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Ketika Hobbes mengetahui bahwa Breslin ada di dalam tangki, Hobbes menyadarinya kalau tangki akan otomatis membuang air ke laut saat ada kebocoran. Mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur dan tiba di daratan pantai Maroko. Sesampainya di sana, tidak lama kemudian ada sebuah mobil datang ke arah mereka. Ternyata mobil itu adalah jemputan Rottmeier. Ketika mobil tersebut berhenti dan beberapa orang turun dari mobil itu, Breslin terkejut ketika melihat Jessica Miller, agen CIA yang menyewa jasa Breslin keluar dari mobil tersebut. Ternyata Jessica adalah mata dan telinga Rottmeier sekaligus anaknya. Di sana Jessica menjelaskan jika ayahnya memiliki kode nama tersendiri. Rottmeier artinya penjara dengan keamanan maksimum. Maksudnya adalah Jessica menyewa Breslin untuk membawa ayahnya keluar dari penjara tersebut. Karena tidak masalah baginya, Rottmeier pun berterima kasih pada Breslin dan menawarinya tumpangan. Namun Breslin menolaknya. Beberapa saat setelahnya, Breslin kemudian kembali ke perusahaannya. Di situ rekannya menjelaskan bahwa Clark ternyata dia mendapat tawaran menjadi CEO dari sebuah perusahaan yang disebut sebagai The Tom. Itulah alasan mengapa dirinya membiarkan Breslin pergi ke penjara tersebut. Namun meskipun begitu, rekan-rekan Breslin mempunyai taktik akan membalaskan dendamnya. Dan di lain tempat, di Miami, terlihat Clark berpakaian rapi dan hendak pergi ke suatu tempat. Saat Clark masuk ke mobilnya, tiba-tiba Hush sudah ada di dalam dan langsung membius Clark.